Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan Bapak. Kali ini Bapak akan menyampaikan beberapa materi, yang mana materi ini akan kita bahas dan akan kita ujikan untuk materi ujian nanti. Adapun materinya adalah rumus-rumus trigonometri. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang rumus jumlah dan selisih sudut. Rumus jumlah dan selisih sudut untuk masing-masing trigonometri ada. Ini yang pertama untuk sinus. Sinus jumlah atau sin A tambah B itu sama dengan sin A dikali cos B ditambah cos A dikali sin B. Rumus sin selisih. Sin A kurang B sama dengan sin A dikali cos B dikurang cos A dikali sin B. Rumus dari jumlah cos jumlah. Cos A tambah B sama dengan cos A dikali cos B kurang sin A dikali sin B. Rumus cos selisih, cos A kurang B sama dengan cos A dikali cos B ditambah sin A dikali sin B. Kemudian untuk tangen, tan jumlah, tan A tambah B sama dengan tan A tambah tan B per 1 dikurang tan A dikali tan B. Untuk tan selisih, tan A kurang B sama dengan tan A kurang tan B per 1 ditambah tan A dikali tan B. Nah, untuk semua rumus ini, kamu harus menghafalnya dan harus ingat di luar kepala. Berikut kita masuk contohnya. Yang pertama, kita akan mencari nilai dari sin 75 derajat. Nah, kita lihat dulu, sudut 75 derajat bukanlah merupakan sudut istimewa. Jika ingin menentukan nilai sin 75 derajat, kita harus menggunakan kalkulator. Namun, dengan menggunakan rumus jumlah dan selisih sudut, kita juga bisa menentukan nilai sudut 75 derajat dengan langkah sebagai berikut. Nah, perhatikan. Langkah pertama, kita jabarkan nilai sin 75 menjadi sin 30 ditambah 45. Berarti ini yang digunakan adalah rumus sin jumlah. Maksud sin jumlah tadi, 30 ditambah 45 sama dengan 75. Sehingga kita bisa menggunakan rumus jumlah pada sinus, yaitu sin A tambah B dengan jabarannya sin A dikali cos B ditambah cos A dikali sin B. Dengan nilai A sama dengan 30 derajat dan B 45 derajat. Sesuai dengan rumus, A berarti kita jumlahkan 30 duluan, berarti A-nya menjadi 30. Atau ini dibalik, 45 tambah 30, berarti yang jadi A-nya adalah 45. Jadi kalau posisinya jangan letaknya terbalik. Sehingga kita bisa selesaikan dengan, nah ini tadi sin 30 derajat ditambah 45 derajat sama dengan sin 30 derajat, karena tadi nilai A-nya 30 derajat, dikali cos 45 derajat, nilai B tadi 45 derajat, ditambah cos 30 derajat dikali sin 45 derajat. Sin 30 derajat ditambah 45 derajat sama dengan, nah ini sudut istimewa. 45 juga sudut istimewa, berarti harus sudah hafal nilai sudut istimewa. Sin 30 derajat sama dengan setengah cos 45 derajat setengah akar 2 ditambah, ini kita kasih kurung karena nanti ini yang akan kita selesaikan duluan. Ditambah cos 30 derajat itu sama dengan setengah akar 3 dikali sin 45 derajat sama dengan setengah akar 2. Sehingga hasilnya sin 30 derajat tambah 45 derajat sama dengan setengah dikali setengah seperempat. Kemudian kita kalikan dengan akar 2. Sehingga hasilnya seperempat akar 2. Ditambah setengah kali setengah seperempat. Akar 3 kali akar 2 sama dengan akar 6. Lalu kita selesaikan. Sin 30 derajat ditambah 45 derajat sama dengan, ini sama-sama ada seperempat. Kita keluarkan seperempatnya. Sehingga dalam kurung tinggal akar 2 tambah akar 6. Jadi nilai dari sin 75 derajat sama dengan seperempat dikali akar 2 tambah akar 6. Nah, ini kan kalau kita lihat bentuknya cantik. Tapi kalau kita gunakan kalkulator, nilai dari sin 75 derajat, maka hasilnya akan menjadi bilangan desimal. Oke, kita lanjut. Contoh kedua. Nah, contoh kedua kita berbeda dengan contoh pertama.
Ini diketahui sin A sama dengan 12/13 dan cos B sama dengan 3/5 dengan A merupakan sudut tumpul dan B merupakan sudut lancip. Tentukanlah nilai dari yang pertama cos A tambah B, yang kedua tan A dikurang B. Jadi ada dua pertanyaan ini. Langkah pertama, nah dari soal diketahui sin A sama dengan 12/13. Jika kita hubungkan dengan Pitagoras, sinus itu sama dengan sisi depan per sisi miring. Maka untuk mencari sisi samping, nah sisi depan per sisi miring. Berarti sisi yang belum kita temui adalah sisi samping. Jika sisi depannya kita hubungkan dengan nilai ini, maka sisi depan 12, sisi miring adalah 13. Untuk mencari sisi sampingnya, maka akar dari sisi miring kuadrat yaitu 13 kuadrat dikurang sisi depan dikuadratkan yaitu 12 kuadrat. Sehingga 13 kuadrat 169, 12 kuadrat sama dengan 144. Sama dengan 169 dikurang 144 sama dengan akar 25. Akar dari 25 adalah 5. Sehingga untuk cos itu adalah sisi samping per sisi miring. Sisi samping yang kita dapatkan adalah 5. Sisi miringnya tadi adalah 13. Sehingga cos A sama dengan 5/13. Kemudian di soal diketahui lagi sudut B, yaitu cos B sama dengan 3/5. Jika kita hubungkan dengan Pitagoras, kosinus itu adalah sisi samping per sisi miring. Maka kita akan mencari sisi depannya. Nah, untuk mencari sisi depan dengan menggunakan Pitagoras, sisi miring dikuadratkan dikurang sisi samping dikuadratkan. Atau 5 kuadrat dikurang 3 kuadrat. Ingat tadi sisi samping kita hubungkan dengan soal adalah 3, sisi miringnya adalah 5. 5 kuadrat sama dengan 25, 3 kuadrat sama dengan 9, 25 kurang 9 sama dengan 16. Akar dari 16 adalah 4, sehingga sinus dari B itu sisi depan per sisi miring sama dengan 4/5. Lanjut, langkah berikutnya. Dari hasil di atas dapat kita simpulkan. Karena A merupakan sudut tumpul itu terletak di kuadran 2. Dan ingat kembali nilai trigonometri di kuadran 2. Karena di kuadran 2 ini ada beberapa sudut yang nilainya negatif. Maka nilai dari sin A sama dengan 12/13, cos A negatif 5/13, dan A sama dengan negatif 12/5. Ini negatif kenapa? Karena dia di kuadran 2. Karena B merupakan sudut lancip terletak di kuadran 1. Dan ingat kembali nilai trigonometrik di kuadran 1. Kuadran 1, semua nilai trigononya adalah positif. Sehingga nilai sin B 4/5, cos B 3/5, dan tan B 4/3. Lalu kita selesaikan pertanyaan pertama. Cos A tambah B itu kalau sesuai rumusnya, cos A dikali cos B dikurang sin A dikali sin B. Kita tinggal masukkan nilai yang ada. Cos A nilainya adalah negatif 5/13 dikali cos B 3/5 dikurang sin A 12/13 dikali sin B sama dengan 4/5. Lalu kita kalikan. Negatif 5 kali 3, negatif 15, 13 kali 5, 6/5. Negatif 15/65 dikurang 12 kali 4, 48, 13 kali 5, 65. Sehingga negatif 15/65 dikurang 48/65. Kita hanya menjumlahkan pembilangnya karena penyebutnya sudah sama 65. Maka kita tinggal menjumlahkan pembilangnya. Negatif 15 dikurang 48 itu negatif 63/65. Pertanyaan kedua, tan A kurang B. Dengan rumus tan A dikurang tan B per 1 ditambah tan A dikali tan B. Tan A-nya tinggal kita ambil di sini, negatif 12/5 dikurang tan B 4/3 per 1 ditambah tan A, negatif 12/5 dikali tan B 4/3. Lalu kita jumlahkan ini dengan menyamakan penyebutnya. Sehingga menjadi negatif 36 dikurang 20/15. Yang untuk penyebutnya 1 ini positif kali negatif itu negatif. 12 kali 4, 48. 5 kali 3 sama dengan 15. Lalu kita jumlahkan. Negatif 36 kurang 20 sama dengan negatif 56/15.
1 dikurang 48/15 itu sama dengan 33/15. Cara mencarinya samakan penyebutnya, sehingga karena sama-sama per 15 untuk pembilang dan penyebut, 15-nya kita coret, sehingga hasilnya 56 per 33. Nah, inilah hasil dari pertanyaan pertama dan pertanyaan kedua. Oke, untuk yang pertama ini kita sudah membahas rumus jumlah dan selisih sudut. Kita masuk yang kedua, rumus sudut ganda. Nah, untuk rumus sudut ganda, masing-masing trigonometri juga ada rumusnya. Yang pertama, sin 2A. Nah, maksud ganda ini adalah ini. Nilai A-nya ini ada angka 2 depannya, maka dia dikatakan ganda. Sin 2A sama dengan 2 dikali sin A dikali cos A. Cos 2A sama dengan, nah khusus cos ada 3 rumusnya. Yang pertama, cos kuadrat A dikurang sin kuadrat A. Yang kedua, 2 cos kuadrat A dikurang 1. Atau yang ketiga, 1 dikurang 2 sin kuadrat A. Nah, untuk yang 3 ini, bebas kita gunakan yang mana tergantung pada soal yang diketahuinya apa. Kemudian untuk rumus tangen, tan 2A sama dengan 2 tan A per 1 dikurang tan kuadrat A. Untuk contoh, diketahui sin A sama dengan 4/5. Untuk A sudut tumpul, maka tentukanlah nilai dari yang A sin 2A, B cos 2A, C tan 2A. Kita bahas. Langkah pertama, sin A sama dengan 4/5. Nah, sama dengan contoh pada rumus jumlah dan selisih sudut. Jika kita hubungkan dengan Pitagoras, sinus itu adalah sisi depan per sisi miring. Maka untuk mencari sisi sampingnya, sisi miring dikuadratkan, dikurang sisi depan dikuadratkan. 5 kuadrat kurang 4 kuadrat. Ingat, sisi depan adalah 4, sisi miring adalah 5. 5 kuadrat sama dengan 25, 4 kuadrat sama dengan 16. 25 kurang 16 sama dengan 9. Sehingga cos 9 sama dengan 3. Sehingga cos A sama dengan sisi samping per sisi miring, yaitu 3/5. Dari hasil di atas dapat kita simpulkan, karena A merupakan sudut tumpul terletak di kuadran 2, dan ingat kembali nilai trigonometri di kuadran 2. Di kuadran 2, itu ada beberapa sudut yang nilainya negatif, yaitu cos dan tangen. Hanya sin yang positif. Maka nilai sin A sama dengan 4/5, cos A min 3/5, tan A min 4/3. Kemudian langkah kedua kita cari sin 2A dengan rumus 2 sin A cos A. Tinggal kita masukkan saja nilai sin dan cosnya. 2 dikali sin A-nya 4/5 dikali cos A-nya min 3/5. Tinggal kita kalikan. 2 kali 4, 8. 8 kali min 3, min 24. 5 kali 5, 25. Sehingga hasilnya min 24/25. Kemudian yang kedua, cos 2A. Nah, di sini Bapak menggunakan rumus yang pertama. Cos kuadrat A dikurang sin kuadrat A. Cos A-nya adalah nilainya min 3/5 dikuadratkan. Sin A nilainya 4/5 dikuadratkan. Untuk kuadrat, masing-masing pembilang dan penyebutnya kita kuadratkan. Karena ini negatif dikuadratkan, negatifnya jadi hilang. Artinya sama dengan negatif kali negatif itu positif. 3 kali 3, 9. 5 kali 5, 25. Dikurang 4 kuadrat 16, 5 kuadrat 25. Sehingga kita kurangkan saja. 9 kurang 16 sama dengan negatif 7/25. Kemudian tan 2A. Dengan rumus 2 tan A per 1 kurang tan kuadrat A sama dengan 2 dikali min 4/3 per 1 dikurang min 4/3 kuadrat. Ini kita kalikan min 8/3. 1 dikurang 4 kuadrat 16, 3 kuadrat 9, hingga min 8/3 per 1 kurang 16/9 samakan penyebutnya dapat 7/9, atau kita jabarkan 8/3 dikali 9/7, karena sama-sama ada min, minnya hilang. Lalu kita kalikan 8 kali 9, 72/21. Oke. Untuk pertemuan pertama ini kita cukupkan untuk dua sudut ini. Untuk dua materi lagi kita sampaikan pada video berikutnya. Terima kasih dan jangan lupa dilihat dan dipahami video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.